Oke, selamat datang di channel YouTube saya, Cinta Belajar. Channel ini khusus untuk berbagi berbagai ilmu yang bermanfaat yang saya dapatkan dari proses belajar saya. Bukan hanya belajar di kelas, tapi belajar dalam hidup. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat bagi Anda semua. Ini tentang rumus ilmu kaya. Ya, kaya di sini bukan hanya kaya harta ya, bukan hanya kaya uang, tapi kaya itu banyak, kaya kebahagiaan juga kaya, begitu. Oke, saya contohkan dengan cerita. Ada 3 orang itu, Olan, Alun, Ilun. Mereka ini satu kampung begitu ya, beda RT saja begitu. Si Olan ini dia seorang penjual bakso keliling. Ya, profesinya dari dulu ya itu saja, jualan bakso keliling. Dia merasa cukup dengan itu, seperti itu. Hidup dia ya begitu saja. Si Alun, dia ini seorang sarjana. Dia dulu punya cita-cita, banyak cita-citanya. Pernah ingin jadi presiden, pernah ingin jadi menteri, pernah ingin jadi pengusaha, pernah ingin jadi guru, pernah ingin jadi dokter. Dia juga pernah ingin jadi petani. Banyaklah cita-citanya. Dan sekarang dia sudah selesai kuliah, sudah sarjana, dan sedang bingung mau ngapain begitu. Yang ketiga si Ilon. Dia seorang peternak sapi. Dia punya sapi 5 ekor saja. Ya, dan dia sedang kuliah S2. Luar biasa ya. Ya, 3 orang. Yang pertama, seorang pedagang penjual bakso keliling. Yang kedua, seorang sarjana yang sedang menganggur. Yang ketiga, seorang peternak yang sedang kuliah. Dari ketiga ini kita mendapat gambaran tentang hidup. Orang yang pertama, dia cukup dengan yang dia miliki saat ini. Dengan keadaan saat ini, dia merasa cukup. Orang yang kedua, dia bingung mau bagaimana. Dia tidak tahu ke depan harus bagaimana. Kalau yang pertama, dia sudah jelas. Ke depan hingga meninggali, begitu saja sudah. Yang ketiga, nah ini, dia seorang peternak, tentu dia punya penghasilan. Dan dia masih kuliah S2. Tentu dia akan mendapatkan banyak pengetahuan, punya pengalaman lebih, dan akan berubah. Entah kepribadiannya akan berubah, skillnya akan bertambah, pengetahuannya juga bertambah banyak, pergaulan dia juga akan bertambah. Mungkin kalau sekarang bergaul dengan orang biasa, mungkin nanti akan bergaul dengan orang luar biasa. Seperti itu. Iya. Kembali ke rumus kaya, teman-teman. Saya baru saja banyak menonton video-video seorang motivator di YouTube. Sebenarnya banyak motivator yang bahas topik yang sama begitu. Tapi kali ini saya tertarik untuk membuat video ini dan berbagi dengan teman-teman begitu ya. Beliau adalah Jim Rohn. Nggak tahu ya, mungkin salah saya bacanya. Tulisannya tuh Jim Rohn begitu. Ya, beliau banyak menyampaikan tentang uh, rumus kaya atau rumus sukses seperti itu. Sebenarnya sudah banyak oleh pembicara yang lain, termasuk juga para ulama begitu. Ini yang beliau sampaikan. Jadi untuk menjadi kaya artinya untuk menjadi lebih dari sekarang. Kalau harta berarti lebih kaya dari sekarang. Kalau kebahagiaan lebih bahagia dari sekarang. Kalau kesejahteraan berarti lebih sejahtera dari sekarang. Begitu. Kita itu harus memiliki visi yang jelas. Harus punya gambaran masa depan saya besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun ke depan, saya harus seperti apa. Begitu. Kalau lihat 3 orang ini, si Olan, ya menurut dia, ke depan ya sudah begitu saja. Jadi penjual bakso keliling saja. Hidupnya begitu saja, sudah begitu. Kalau si Alun, dia masih mencari-cari. Setiap saat dia mencari. Mungkin jadi presiden, mungkin jadi menteri, mungkin jadi guru, mungkin jadi pedagang, mungkin jadi petani, dan seterusnya. Kalau si Ilun, nah ini, dia punya gambaran yang jelas tentang masa depannya. Punya visi. Jadi begini, dalam hidup ini kan banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya. Banyak yang bisa kita raih. Nah, tapi kalau kita
selalu memikirkan, selalu mencari-cari tanpa henti, ya kita malah tidak berbuat. Contoh misalkan, bangun pagi kita mikir, saya mau jadi apa ya nanti ya? Saya mau jadi apa ya nanti? Hingga maghrib. Sehari itu sudah membuang waktu. Benar kan? Gara-gara mikir begitu. Nah, tapi coba kita tidak usah terlalu berambisi untuk mendapatkan banyak hal. Dari banyak hal itu kita pilih yang paling mungkin kita raih. Paling tidak dalam sebulan ini saja. Anggap saja kita bikin visi kecil, gitu, bukan visi besar. Contoh misalkan, bulan depan aku harus punya penghasilan. Misalkan hari ini aku penghasilanku itu per hari 10.000. Bulan depan aku harus punya penghasilan 30.000. Nah, kita sudah menentukan 30. Atau kalau terlalu besar, turunkan 15.000 saja. Nah, dengan gambaran yang jelas ini, kita akan mencari cara. Tentu gampang nyari caranya. Apa caranya? Nah, jika kita pedagang, berarti kita bisa mikir. Mungkin stok diperbanyak. Atau promosi lebih giat lagi. Mungkin kalau sebelumnya kita promosi hanya di Facebook, ditambah. Promosi di YouTube, ditambah di Instagram. Begitu. Jelas kan? Seperti itu. Jadi visinya harus jelas. Kemudian goalnya juga jelas. Beda goal dan visi itu, kalau visi itu tujuan utama, kalau goal itu pencapaian kecil sebelum mencapai visi. Jadi ibarat kita naik ke lantai 10 sebuah hotel, visinya itu lantai 10, goalnya lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Seperti itu. Ada step-step begitu. Nah, kalau kita lihat 3 orang ini, di sini si Alon ini dia bingung. Ingin semuanya begitu, tidak segera melangkah dia. Nah, seharusnya orang itu punya gambaran, langsung pilih aja satu, seperti si Elon. Dia sudah punya gambaran di masa depan, makanya dia semangat. Seperti itu. Jadi, untuk menjadi kaya, untuk sukses, kita harus berubah. Nah, berubahnya itu bagaimana? Tentukan visi hidup. Lalu tentukan tujuan. Dan saat ini juga mulailah melangkah untuk menuju tujuan yang sudah kita tentukan itu. Seperti itu. Jangan seperti si Alun, ya. Contoh misalkan kita ingin sukses. Ini terlalu umum. Tentukan saja. Mungkin bisa berdasarkan minat kita, karena kita minat di bidang peternakan, langsung pilih saja. Apa yang paling gampang aku lakukan di peternakan? Sapi, ternak kambing, ternak ayam, atau jualan produk peternakan saja. Seperti itu. Nah, itu visi. Lalu, apakah jika kita sudah menentukan visi dan goal kita, cita-cita kita akan tercapai? Tentu tidak. Tidak bisa memastikan, karena kita hanya berusaha. Tetapi, orang yang menentukan visi lebih cepat melangkah dibanding orang yang tidak menentukan. Contoh saja di sini, Alun dan Ilun. Si Alun tidak menentukan. Dia bingung nggak sekarang. Tidak melangkah. Tapi coba dia menentukan satu saja, seperti si Ilun. Dia pilih saja yang paling sederhana. Jualan telur saja. Hari ini dia akan datang ke orang yang mempunyai stok telur. Akan ambil stok untuk dia jual. Begitu. Jadi orang yang menentukan itu lebih cepat bergerak. Lebih cepat melangkah. Untuk berikhtiar. Seperti itu. Ya, orang menganggur itu tidak baik ya. Begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan tentukan visi. Jika ingin kaya, siap untuk berubah. Begitu.
Nah, setelah itu tentu jika kita punya visi dan kita punya gambaran yang jelas tentang masa depan kita, tentu masa depan itu, gambaran kita di masa depan itu tentu tidak sama dengan keadaan kita di hari ini. Kalau hari ini kita sebagai orang yang berpenghasilan 10.000 sehari, kemudian gambaran kita di masa depan, kita orang yang berpenghasilan 100 juta per bulan, tentu gambarannya beda kan. Nah, untuk mencapai itu kita harus mulai berubah. Apa saja yang dirubah? Banyak hal. Tentu perilaku kita harus diubah, semuanya. Nah, untuk berubah itu awalnya dari mindset, pola pikir. Apa itu mindset? Nanti di video yang lainnya saya akan menjelaskan itu. Cara pandang kita juga harus kita ubah. Perilaku kita juga harus kita ubah. Seperti itu. Oke, itu teman-teman dari saya tentang rumus kaya yang saya dapatkan dari banyak motivator sebenarnya di YouTube gitu ya. Saya berbagi saja dengan teman dengan cerita ini. Saya rasa karena menurut saya kalau menjelaskan dengan cerita itu gampang dipahami begitu ya. Iya. Nah, cuma di sini saya gambarkan dengan harta. Sebenarnya bukan hanya harta ini. Banyak hal. Sukses itu tidak hanya harta, bisa kebahagiaan, bisa mendapat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bisa punya tetangga yang baik dan semacamnya. Gitu ya. Oke, saya doakan semoga sukses semuanya. Itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe channel saya dan bagikan video ini kepada teman-teman jika dirasa video ini bermanfaat. Oke, sekian dari saya.